Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Urang ngalajengkeun hanca carita dongeng Raga Sukma dina episode anu kalangkung. Kang Dagol nyarioskeun kaayaan si Acung anu cenah mah anjeunna teh masih keneh katurunan kegedean cenah katurunan ningrat nanging istilah nama nuju dipingit margi seueur anu ngabahayakeun linggihnya tahu aya nama tinggal cicingna teh di imahna di bumina Ki Jugala di kampung sawah. Kumaha carios salajengna mangga ka sadayana cara ketan dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-48. Kemudian si Acung bertanya lagi kepada Mang Ismin, "Kali gitu Kang, sekarang mah tuh apa sok usulan Akang kira-kira? Saya juga ini jadi bingung. Akang mah kalakan nambah bingung. Kelaka kita ngobrolin tentang solusi dan solusi tadi. Yo maaf atuh, dagang tidak berunan. Ya begini sajalah. Ya kumanya dagang teh hoyong gitu tanya hari bare solusi mah. Tapi nah bingung atuh udah kumanya. Tapi begini Jang Acung, kalau menurut Akang mah apapun itu dijalani dulu. Ya tadi teh cek Akang geningan nanaon oge tong di lamunan tapi kudu di alaman supaya jadi pengalaman. Tos jadi pengalaman mah nah kita akan nyaman. Kalau tidak percaya tanyain saja sama patua kampung. Coba patua kampung juga pasti bakal berbicara seperti itulah. Wah emang Akang tahu dari mana? Ujang mah patua kampung itu suka memberikan wawar ataupun pengumuman dan biasanya juga suka memberikan pepatah-pepatah. Ya Akang mah sebagai warga negara yang baik yang mendengarkan istilah nama pepatah ataupun arahan dari pemimpinnya, ya Akang mah tuh ya didengarkan saja. Kalau ada manfaatnya aku Akang dilaksanakan kalau Akang bisa. Kalau tidak bisa ya dijadikan ilmu saja. Boleh jadi ada orang lain yang bisa melakukannya. Atau maksudnya yang melakukan apa? Melakukan apa maksudnya gimana? Ya kan kata Akang tadi, Akang itu suka mendengarkan pepatah-pepatah atau arahan dari patua kampung. Kata Akang supaya bisa melakukannya. Melakukan apa yang disampaikan patua kampung teh. Ya juga ya, tapi dah banyak atuh pepatah teh. Cara seperti begini nih. Jangan kita sembarangan untuk menebang hutan. Kalau kata patua kampung mah kolot urang oge katanya gitu. Suka memberikan pepatah itu. Kalau kita itu bibit harus mamanya. Nah bahasa sudah mah bibit kudu amit, ngalah kudu menta. Ngadek cukup sak. Rumah mapas kudu saplas nah gitulah pokoknya inti nama kita harus kalau ada pangabutuh ya, kalau ada kebutuhan itu ya secukupnya saja. Ngadeksa celekna terus deh mapa saplasna teh ya kalau tidak perlu jangan, kalau perlu ya seperlunya saja. Kemudian bibit kudu amit, kala kudu menta, ya apapun harus ada perhitungannya. Misalnya tadi menebang hutan ya diperiksa dulu, minta izin dulu kepada hutan. Kalau dulu mah nih ada sesepuh lembur yang suka bawa parupuyan tuluy deui sasajen, kemudian minta izin kepada karuhun. Yang sekarang mah sebenarnya mah kata patua kampung
Yang dilakukan orang tua dahulu itu, katanya bukan masalah nyungguhnya, membawa sasajen kepada karuhun, ataupun tadi kemenyan, atau buat apa namanya istilah nama tirakat lagi itu teh bukan ke masalah ke karuhun teing. Yang jelasnya mah ketika kita misalnya tadi ya mau apa tadi deh, aduh apa tuh Kang, ya itu mau menebang menebang kayu. Nah, minta izin dulu kepada hutannya. Dengan cara apa? Dengan cara ya harus ngerti bahasa hutannya. Hutan itu ada dengan pepohonan. Jadi kalau kita mau menebang pohon, sebelum menebang pohon ya sebaiknya kita harus menanam pohon terlebih dahulu gitu. Kemudian banyak sekali pokoknya mah Akang juga sampai lupa itu apa-apa saja banyak lah. Akang mah makin kesana dan kemari jadi terperuku. Ya ini mah apa aja yang mengatakan yang Akang pikirkan saja Kang. Jangan ya saudara tuh kan, ini kan itu di sebelah sudut sebelah sana sepertinya padinya banyak yang itu kena itu itu kena manuk pipit di petokan wae lin. Ayo turun ke belakang itu kudu ngarona kemai mengsiang kene yuk. Biasa sore-sore kieu teh sameme si manuk-manukna itu kembali ke sarang suka nyisil lagi, suka makan makanan lagi itu biji-biji padi. Ya kita gebahkeun saja, kita sieuhkan lah agar tidak terlalu banyak memakan padi yang berada di daerah kita, di kebun kita lah maksudnya. Nah tuh gitu kan Akang juga berenang ke sini teh mau ngebantu menjaga sawah ini. Iya tuh ayo lah. Kemudian mereka berdua pun menuju salah satu sudut di pesawahan untuk mengusir burung pipit yang memakan biji padi yang memang sudah menguning hampir panen di waktu itu. Begitulah keadaan si Jalu kini yang tetap renggenak tinggal di kampung sawah bersama kakek bersama kakeknya yaitu Ki juga lah teh. Kita tunda lagi cerita si Jalu. Tentu saja kedepannya akan kita sambung lagi. Kita akan menceritakan kembali. Mohon maaf ya tadi kita akan tindak dulu cerita si Acung maksudnya. Kita akan menceritakan bagaimana lalampahan si Jalu. Si Jalu setelah mendapatkan izin dari orang tuanya Mang Dudung dan Bi Uma Tea, sekaligus diizinkan oleh gurunya yaitu Ki Walang untuk kembali mencari Kiai ataupun Ki Malaka yang konon katanya tinggal di Kadipaten Pasirwangi Tea. Pada suatu hari si Jalu pun berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu Kadipaten Pasirwangi. Kadipaten Pasirwangi yang memang letaknya cukup jauh dari Kadipaten Cisingkur. Jika melakukan perjalanan harus menempuh waktu sekitar 3 hari atau 4 hari. Si Jalu di hari kedua setelah melewati kota ataupun Kadipaten Sunda Kalapa, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Kadipaten Pasirwangi. Di tengah perjalanan siang itu matahari bersinar sangat terik. Sekitar menjelang tengah hari, teriknya matahari sangat membakar kulit, ditambah debu jalanan yang memang belum zaman di aspal pada waktu itu. Hanya tersedia jalan saja, ditambah suasana ataupun suhu yang cukup panas. Namahan senggah bagi orang yang akan melakukan perjalanan jauh.
Begitupun yang dirasakan oleh si Jalu. Namun karena dia bersikeras ingin segera menemui sang guru yaitu Kiai Rea, dia tetap melakukannya dengan sabar, dengan tabah, meskipun suasana di waktu itu sangat memaksa ataupun menyiksanya. Satu kampung telah dilewati dan menuju kampung yang lainnya. Setelah melewati kampung yang terakhir itu, dia akan segera menuju Kadipaten Pasirwangi, yang sebenarnya untuk mencapai kadipaten atau pusat kotanya masih memerlukan waktu 1 malam atau 1 hari lagi. Kampung yang akan dituju adalah merupakan batas antara Kadipaten Sunda Kalapa dan menuju ke Kadipaten Pasirwangi ya. Aduh, panas begini. Aduh, kalau saja saya tidak bukan karena tekad saya yang memang istilah nama janjikan diri untuk mengabdikan diri kepada Tuan Guru Kiai Malaka katanya namanya. Warga harus berjalan sejauh-jauh ini, tapi janji adalah janji, apalagi janjinya dikuatkan dengan janji si Bapak juga, yang seolah-olah saya dalam hal ini mah disuruh maju lah. Tapi itu ada sepertinya warung atau sepertinya warung. Singgah dulu di sana sedikit beristirahat, mudah-mudahan istilah ada capek lah. Ya udahlah, ke warung dulu ya nanti, kata si Jalu sambil berjalan, dan terlihat sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah warung yang memang disediakan ataupun dibangun di tengah perjalanan sekedar untuk melayani orang-orang yang lalu lalang lewat di antara kampung dan kampung yang masih jauh seperti di waktu itu. Singkat cerita, setelah beberapa saat si Jalu berjalan, sampailah dia di warung tersebut. Kemudian si Jalu pun uluk salam sambil berkata, "Sampurasun, aduh Pak, punten abdi ngiring leureuh Kang." Sang penunggu warung rupanya adalah seorang ibu-ibu ataupun emak-emak. Dari kejauhan di sekitaran dapur terlihat seorang anak yang masih usia antara 9 atau 8 tahun, sepertinya sedang menemani si ibu itu untuk menunggu warung. Kemudian si ibu warung pun berkata, "Mangga Ujang, sok mangga kalabat. Aduh, sepertinya jauh. Ujang dari mana ini? Sok cai lah. Sok leureuk heula we atuh. Panas teh jangnya." Nyata mah Bu, panas, aduh. Mereka ngahea panas teh. Aduh, nuhun atuh Bu, yeuh caina ditampi Bu. Oh iya, atuh sok mangga Ujang. Di warung tersebut sepertinya lagi tidak ada pelanggan. Baru si Jalu yang masuk sendiri sebagai pelanggan. Sepertinya mah menuju teh aya sasahannya bunya. Ujang mah ieu mah nyebut teh aya sasaha kan ieu ibu aya ieu ngantosan Ujang di sini. Maksudnya Bu, teh aya sanes gitu Bu. Biasa nama gitu Ujang, tapi sakedap deui oge geura naon teh satosna ieu ayeuna tengah dinten masuk aya seueur ka warung biasa ti kebon. Itu ti kebon karet tuh seueur jami-jami buburu malihan mah disabat di belah ditu mah da seueur sawah eta teh. Ti dieu we di sisi jalan teu aya bumi deui da ari ka pangkarna mah ieu seueur aya kampungan kucul-kuculukan. Ya eta mah meureun naonnya anu ngarebon, anu ngahuma, anu nyawa, nya saung-saung lah gitu. Pantas atunya bunya istilah nama naonnya aya warung di dieu gitu Bu, ada warung di sini.
Jadi saya pikir tidak ada orang yang membeli, siapa pelanggannya. Iya sur Ujang, yang beli mah kadang-kadang mah suka ada juga orang yang itu yang berlalu lalang seperti Ujang pada saat ini. Istilah nama ngadon istirahat, tak kayak tuh di sini mah tengah-tengah pisan, tengah-tengah batas kampung jeung kampung ya. Ibi teh ada apa warung deh dia, alhamdulillah dengan Ujang ada rezeki mah aya wae. Oh gitu ya Bu ya. Ibu teh makinten jelira di dia teh. Iya tidak Ujang, ibi teh sama sama si itu tuh, si Ungsu tuh akur dia itu naon di dapur tuh dengan sareng si bapak oge ambu teh an cuman si bapak teh dia teh nah si bapak mah bareng ngebon kadang-kadang mau osok itu non teh lahang ngadamelan gula. Nah lumayan we bari merenang ngantosan ibu ngantosan si bapak ngantosan ibu. Sok atuh arek jajan naon Ujang teh tuh sok tah aya tah aya lepet lontong tah aya kupat oge aya tah gorengan tah aya nu amis-amis sayang cucur aya ieu tah aya combro aya bisro aya sok mangga jang katimus oge aya ku ambu disadiakeun. Malah aya aya nu aheng ya di kota mah cenah aya dodol cenah tuh 3 ruwet tah sok mangga sok ngeunat naon arek tuang atuh Ujang arek tuangna mangga eta mah arek yang daging ayam aya arek yang pelak keder aya arek sareng endog wae mangga ieu nog asin tuh di ieu di barobas asli ieu nog asinna ieu. Oh nyaget tebih-tebih dicanakeun ka dieu ku ibi teh yang anu pelanggan lah gitu nu yang mau pengen nog asin lah. Wah komplitnya bunya abdi atuh nyuhunkeun eta bunya nyuhunkeun sangu sareng eta lah laukna lauk asin we Bu lah sareng gorengan panginten. Oh mangga Ujang ya. Kemudian dengan telat sang ibu warung pun menyediakan apa yang dipesan oleh si Jalu. Si Jalu setelah disediakan makanan yang disuguhkan oleh si ibu warung, kemudian dia makan dengan lahapnya. Belum juga si Jalu selesai memakan makanannya, datanglah 2 orang. Terlihat dari rupanya mereka berdua merupakan orang yang sepertinya mah tidak baik-baik. Segera masuk tanpa uluk salam, langsung duduk sambil berteriak kepada si ibu warung. Bu, biasa Bu, makanan nasi Bu sama lauk pauknya, sama ayam, sama telur, pokoknya yang enak-enak pasang di sini Bu. Ayo Bu cepat Bu, sudah lapar nih. Kata seseorang yang tinggi besar sambil langsung memesan begitu saja. Salah seorang yang lain yang tubuhnya agak jangkung, namun agak kurus tapi tetap sangar di dalam raut mukanya. Kemudian dia pun berkata, sekalian Bu, itunya itu kopinya Bu, kopi yang pahit tapi pakai gula. Awas jangan terlalu manis. Itu mah untuk pesanan saya untuk si Akang Mani. Biasa beliau mah tidak ngopi, tapi sukanya teh pahit. Wah sudah biasalah, sudah di itu aja dipangitukeun. Nasinya 2 ya Bu ya, sama lauknya tadi samikeun sang si Akang lah Bi. Kata orang yang satu itu sama berpesan sambil berteriak-teriak seperti tidak ada adab dan kesopanannya. Si Ibi dari raut wajahnya sudah tidak heran lagi dengan kedua orang ini. Namun karena memang sepertinya dia pun merasa miris dan takut dengan kedatangan kedua orang ini. Terlihat dari gerak-geriknya saat melayani agak gemetar, namun tetap dia melayani dengan sebaik-baiknya. Setelah pesanan makanan yang dipesan oleh kedua orang ini tersedia, kemudian mereka pun berdua makan tidak kalah ponyoknya, makan seperti tanpa ada rakus dan tidak ada aturannya. Cuk-cuk setelah dicokot, sekali dahar, pelawak-pelawak seperti tanpa aturan. Sepintas saja si Jalu sudah bisa menebak apa yang dilakukan, bagaimana karakter orang-orang ini.
Namun dia dalam keadaan tetap ayem antrem. Dia tetap tenang makan di sudut warung. Setelah makan, kemudian si Jalu pun duduk beristirahat ngareureuhkeun kacapek. Kemudian si Jalu pun memesan sambil dengan penuh ketenangan, "Bi, punten Bi, abdi ge hoyong kopi Bi." "Mangga ujang, mangga sakedap ujang," kata si ibu warung. Kemudian menyediakan kopi untuk si Jalu. "Wah, ada aden-aden ini pengen dilayani cenah Bi, tuh kasih sekan kopinya Bi. Kalau perlu tuh Bi sama tekonya, kopinya juga suruh seduhin saja, gulanya bawa sekarung Bi, supaya dia bisa membuat kopinya sendiri sesuai selera dia." Kata yang bertubuh kurus agak meledek kepada si Jalu. Dalam pada itu si jangkung gede kemudian berkata, benar, biasa aden-aden tapi dipikir-pikir mata gil. Ada aden-aden siang-siang, biasanya kan aden-aden mah malam-malam." Yang dimaksud aden-aden adalah sebutan untuk hantu penunggu. Biasanya disebut aden-aden. Dalam pada ini, si Jalu baru sadar bahwa yang dipanggil aden-aden adalah dirinya dan dia dianggap sebagai hantu. Ungkapan untuk menghina ataupun meledek dirinya. Dalam hati si Jalu berkata, saya tidak ada urusan dengan dia. Sepertinya orang ini mau cari gara-gara. Tapi ya udahlah, kata guru juga, kalau memang tidak dibutuhkan dan emang masih tidak membahayakan diri mah ya udah dicuekin saja. Ya udahlah, yang penting aku tetap tenang saja. Benar kata guru, aku harus banyak pengalaman. Di antara ini pengalaman mengendalikan diri. Ya sudahlah Kang, soklah Kang lah, kata si Jalu di dalam hati. Kenapa ini? Ada aden-aden, apakah tuli ya aden-aden teh? Atau dia tidak bisa bicara ya? Tapi kalau disebut tidak bisa bicara, tadi dia masan itu ya, masan kopi. Pasti dia bisa bicara, tapi kecuali tuli ya Kang, kata si kurus berkata kepada temannya itu. Aduh, jadi burung atuh. Ngajakan gawangkong ke anu torek mah. Yang tuli mah tidak bisa mendengar. Nya burung-burung atau dia biasa juga burung mah. Osok ujung anu boga pikiran. Sekali lagi kata-kata pedas didengar oleh si Jaru. Kata burung bisa diibaratkan burung ataupun manuk. Namun dalam bahasa Sunda, burung itu bisa berarti juga tidak sehat akalnya alias orang gila. Merasa suasana tidak nyaman di dalam warung dan si Jalu mencoba untuk menghindari perlakuan ataupun kejadian yang lebih parah lagi. Kemudian dengan segera kopi yang masih panas itu pun dihabiskan begitu saja. Kemudian dia menghampiri si ibu warung. "Bi, tadi makanan sama kopinya berapa Bi?" Itu makanan 1 ketip, kopinya 1/2 ketip, jadi 1,5 ketip Cang, kata si ibu menjelaskan harga makanan yang baru saja dimakan oleh si Jalu. Kemudian tanpa diduga si jangkung gede orang yang bertubuh tinggi besar sambil cacamwilan atau memakan buah pisang yang kemudian kulit pisangnya dilemparkan kepada si Jalu sambil dia berkata, bocah, sekalian makanan kami ini bayarin. Traktir, orang baru harus traktir. Si Jalu yang terkena lemparan kulit pisang tersebut kemudian tanpa memandang dia berkata, "Nyasok emang barang dahar, nanti saya biarin lah Kang," kata si Jalu. "Nah gitu dong, bayarin kan supaya jadi aman, jangan macam-macam, ini daerah kekuasaan kami." Kata siapa mau bayarin? Saya bilang saya biarin, sok emang amang makan nanti bayar sendiri, saya bayar yang sendiri, saya mah enggak
mau ngebayarin akang, saya mah mau membiarin akang, kata si Jalu sambil memberikan uang kepada si ibu warung. Sambil menerima uang, si Ibi berkata, Ujang, kenapa dilayanin? Ya sudah, cepat pergi, takut terjadi sesuatu hal. Kata si ibu warung sepertinya memberikan peringatan kepada si Jalu. Si Jalu hanya memandang sambil tersenyum kepada si ibu warung tersebut. Kemudian dengan suara lirih dia berkata, nuhun bu, nya hamutannya abdi pada permios, mangga Ujang. Wah Kang, ininya sepertinya anaknya meledek nih Kang nih. Aduh, bocah ini sudah kurang ajar. Apakah perlu dikasih pelajaran nih Kang? Kata si Jangkung kurus kepada temannya. Kelihatannya ini orang dari kampung, tapi sepertinya mau bepergian jauh. Biasanya dia harusnya punya uang yang banyak nih. Iya, kita kerjain aja lah. Ayo Kang, kalau gitu mah. Kemudian mereka berdua pun bangun dari tempat duduknya. Kemudian si Jangkung besar langsung keluar. Sedangkan si Jangkung kurus sedikit menghampiri kepada si Boru. Bu, biasa ya, nanti aja. Ini ada urusan dulu mendadak nih. Kata si kurus Jangkung itu sambil menggebrak meja di hadapan si ibu warung. Si ibu warung hanya terdiam, melihat memandang si Jangkung kurus meninggalkan warungnya. Kemudian dengan diri dia berkata, aduh, rugi lagi ya. Tadi layanan, maka laksak. Di layanan, hanya bisa sakit hati. Aduh. Tapi mudah-mudahan si anak itu tidak tahu apa-apa, kata si ibu warung berkata sendiri. Sekeluarnya dari dalam warung, si tinggi besar langsung menengokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan mencari ke arah manakah si Jalu. Terlihatnya punggung si Jalu sedang berjalan dengan tenangnya menuju ke arah utara, menuju ke kampung ataupun ke Kadipaten Pasirwangi, ke arah jalan menuju ke Kadipaten Pasirwangi. Di saat itulah rekannya si Jangkung kurus pun sudah sampai keluar. Kemudian dia berkata, Kang, mana Kang? Bocah yang sepertinya kurang ajar. Datang ya otak Kang, harus dikasih pelajaran dia. Tuh, ayo kita samperin dia, kita kasih pelajaran. Ya paling tidak kalau dia tidak menerima dikasih pelajaran oleh kita, dia harus ngasih harta buat kita. Kurang palak. Kemudian si tinggi besar pun berlalu menuju ke arah si Jalu yang terus berjalan dengan tenangnya. Si Jangkung kurus pun ikut mengikuti rekannya itu. Setelah hampir sampai, kemudian si tinggi besar menghampiri si Jalu dengan agak berdalih. Selanjutnya dia berkata, bocah, tunggu sebentar. Tanpa menoleh, si Jalu terus berjalan seolah tidak memperdulikan perkataan ataupun permintaan si tinggi besar itu. Kemudian merasa dihina, si tinggi besar berkata lagi, kamu tuli apa? Tunggu sebentar, kata si tinggi besar sambil terus mendekati si Jalu. Kemudian dia menjulurkan tangannya hendak membalikan tubuh si Jalu. Tangannya akan disimpan di pundaknya dan kemudian akan membalikan tubuh si Jalu. Namun waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Semoga kita segera bertemu lagi di episode selanjutnya. Nanging Kang Dago nyuwun gede hapunten sate acana margi dongeng Raga Sukma ieu bade dilajeng deui insyaallah di kaping 8 di bulan Maret.
bahwa di saatosna tengah-tengah sasi Ramadannya. Terus kanggo nyelangan aya dongeng kusades, dongeng anu versi Kang Dagol dina bahasa Sunda. Mangga diatos wae nya cariosna sama model kumaha tah gitu. Terus di akhir sasi Saban ieu Kang Dagol berenang sakedap dari orang bakal ngalitan sasi Ramadan dina tahun 2025 ieu. Kang Dagol ngaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah di sasi Siam. Ka anu panginten ka anu kalaksanakeun umat Islam insya Allah ya kalaksanakeun kana ibadah di sasi Ramadan nyata saum gitu nya disampurnakeun sareng tarawihna tadarusna sareng kusaresna. Orang sami-sami ngamanfaatkeun barokahna sasi Ramadan anu dilipet-lipet pahalana. Iya mah pengintennya hitung-hitung iya mah kesehatan diri sorangan gitu ya. Kang Dagol gawartos sehat nyarira gitu. Istilah nama pakaulan giring binya kumargi urang sararea biasa bikin sakedap deui tepang sareng sasi Ramadan deui. Tah kitu penginten eta mah sareng deui nyelangan mungkin aya carios anu kalawan bahasa Sunda mangga di atas wae nya. Hilap oge Kang Dagol nyuhudikeun dihapunten tina sagerupa kelepatan. Sareng deui ngucapkeun terima kasih hatur nuhun ka anu atos subscribe. Ka anu teu acan mangga subscribe, like, komentar di antos ku Kang Dagol. Urang patepang deui dina dongeng anu salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.